Ready to pair. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita berjumpa lagi dalam program Renungan SOS. Puji Tuhan, mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, oleh anugerah-Mu kembali kami boleh ada di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur boleh mengalami kebaikan Tuhan di sepanjang malam. Kami boleh mengalami petiduran yang nyenyak. Engkau menjaga kami bagaikan menjaga biji mata-Mu. Teristimewa Engkau boleh bangunkan kami pada pagi yang indah ini dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan. Mari Roh Kudus tolong kami, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian, dan kami boleh menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan di pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami mulaikan renungan kami pagi yang indah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita memasuki pada poin yang ketiga, ya. Temanya masih tetap sama, mengenal Tuhan dan namanya. Dan sekarang kita akan masuk pada nama Tuhan atau nama ilahi yang diawali dengan kata Yahweh, ya. Nah, hari ini kita sampai pada bagian yang ketiga, ya, dari nama ilahi yang diawali dengan kata Yahweh, ya. Kita sudah mulai dengan Yahweh Roy kemarin lusa, kemudian kemarin kita sudah melanjutkan dengan Yehovah Jireh. Pagi yang indah ini kita akan melihat di dalam Keluaran pasal 15, ya. Keluaran pasal 15 ayat 26, demikian bunyi firman Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Inilah nama ilahi yang ketiga yang diawali dengan kata Yahweh, ya. Akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Dalam teks aslinya dipakai kata Yahweh Rafa, ya. Tulisannya Yahweh Rafa, ya. Tapi pelafalannya Yahweh Rafa, ya. Yahweh Rafa. Nah, saudaraku, apa penyakit orang Mesir? Ya, kita lihat, ya, penyakit orang Mesir itu apa saja sih? Ya, ada banyak penyakit orang Mesir, tetapi yang sangat dominan, ya, kita akan baca dulu terlebih dahulu, ya. Tadi Keluaran 15 ayat 26 itu Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa Dia adalah Yahweh Rafa. Baik, kita baca dulu dari ayat 22, ya. Di sini redaktur Alkitab memberikan judul di Mara dan di Elim. Ini satu peristiwa sejarah yang pernah terjadi, ya, ribuan tahun yang lalu, ya. Pada waktu bangsa Israel dibawa keluar oleh Tuhan melalui Musa dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nah, saya akan bacakan mulai dari ayat yang ke-22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun Syur itu dengan tidak mendapat air, ya. Kita lihat setelah Musa membelah Laut Kolsum, ya, mereka menyeberangi Laut Kolsum, berjalan di tanah yang kering. Apa yang terjadi? Persediaan mereka pada hari yang ketiga, persediaan air itu habis, ya. Ayat 23, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya.
Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Saudara, coba saudara bayangkan, Anda sebagai seorang musafir, ya, seorang nomaden, bangsa nomaden, ya, berjalan di padang gurun, kehabisan stok, kehabisan air. Air ini adalah kebutuhan hidup, saudara. 3 hari lamanya air yang mereka bawa dari Mesir kehabisan. Nah, 3 hari, tahu-tahu dari jauh mereka lihat, ini kayaknya fata morgana. Ini di padang gurun, saudara, ya. Jangankan di padang gurun, Indonesia belum kurang, cuman ada beberapa tempat padang gurun, ya. Tapi coba saudara lihat, seandainya saudara ada di jalan tol, saudara berhenti di pinggir jalan dan saudara lihat jauh ke depan, ya, kurang lebih dari jaraknya dari saudara berhenti 50 meter atau 100 meter ke depan, itu kelihatan seperti ada air di tengah jalan. Itu sebenarnya bukan air, itu pantulan cahaya, ya. Mereka lihat, wih, ada air, wih, senang mereka, ya, senang mereka. Mereka berjalan, loh, mana nih air? Airnya ketemu juga, itu air. Tapi sangat disayangkan, ketika mereka ketemu air itu, air tersebut tidak dapat diminum. Kenapa? Rasanya pahit, saudara, ya. Rasanya pahit, ya. Kemudian perhatikan ayat yang ke-24. Ini reaksi, ya. Reaksi yang ditimbulkan sebagai dari air yang pahit, air di Mara itu, ya. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Ya. Mereka menyerang Musa. Musa, apakah yang akan kami minum? Adakah engkau membawa keluar kami dari Mesir ke padang gurun itu untuk membunuh kami di padang gurun ini? Tetapi reaksi Musa berbeda dengan reaksi bangsa Israel. Ya, dengan adanya mata air yang pahit, Musa meresponi secara positif. Apa yang terjadi? Ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Melihat air yang pahit yang tidak bisa diminum. Respon daripada Musa menyikapi hal ini, dia tidak bersungut-sungut seperti bangsa Israel, tapi dia berdoa kepada Tuhan. Sebagai akibat dia berdoa, Tuhan menunjukkan apa, saudara? Sepotong kayu, ya. Di dalam doa kita menghadapi masa sukar, masa sulit apapun, ketika kita berdoa, ada jawaban dari Tuhan. Pasti ada jawaban, tidak mungkin tidak. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku pada masa kesukaran, masa kesesakan, maka aku akan menjawab engkau. Amin, saudaraku. Saya baca lagi ayat 25 ini. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Apa yang terjadi? Ya. Selanjutnya ayat ini berkata, Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Ya, kita lihat. Sebagai akibat karena dia menyikapi itu dengan doa, dia melihat sepotong kayu. Tuhan tunjukkan sepotong kayu. Kemudian dia ambil kayu itu, dia lemparkan ke air yang pahit, ke Mara itu, ya. Makanya air itu diberi nama Mara karena pahit. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Air yang pahit menjadi manis. Di sana mereka minum. Saudaraku, dalam perjalanan hidup kita, di dalam kekristenan kita, ada saat-saat kita mengalami pengalaman yang pahit dalam hidup ini. Tapi cara menyikapi harus berbeda. Jangan menyikapinya seperti orang Israel, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Itu bukan solusi. Dan Musa banyak pengalaman dengan Tuhan. Ya, ada 10 tulah dia alami dengan Tuhan di Mesir. Ditambah dia membelah laut kosong. Ada 11 ditambah dengan mujizat, dia tongkatnya bisa menjadi ular, tangannya menjadi kusta, masukkan lagi sembuh. Ya. Ada 13 hal yang Allah perlihatkan kepada Musa. Jadi dia memiliki pengalaman yang baik dengan Tuhan. Maka ketika dia melihat mata air yang pahit, dia berseru kepada Tuhan, dia berdoa. Dan Tuhan memberikan jalan keluar. Dia melihat sepotong kayu, dan dia ambil kayu itu, dilemparkan ke air yang pahit, berubah menjadi manis.
Saudaraku, pengalaman-pengalaman pahit pasti dialami oleh setiap orang percaya. Tidak bisa tidak. Ya, pasti. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi ketika kita berdoa. Saudaraku yang kekasih, sebagai orang percaya, milikilah kehidupan doa. Ya. Kepahitan apa yang saudara alami, bukan pahit hati yang pahit ya. Pengalaman-pengalaman pahit apa yang saudara alami dalam perjalanan hidup kekristenan saudara. Pengalaman pahit apa yang saudara alami dalam profesi saudara. Apatah lagi sebagai saudara, sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, kita harus hidup di dalam doa. Ketika kita hidup di dalam doa, pikiran kita dibukakan Tuhan. Sepotong kayu yang Tuhan perlihatkan kepada Musa, diambil itu dilemparkan ke air menjadi manis. Saudara, sepotong kayu di sini adalah tipologi dari salib. Pengalaman yang pahit yang kita alami dalam pelayanan kita, dalam profesi kita, dalam kekristenan kita tidak sebanding dengan kepahitan. Pengalaman yang pahit yang dialami Yesus, dia tidak berdosa, dia tidak bersalah, dia harus mati, menderita mati di kayu salib. Tidak sebanding pengalaman-pengalaman pahit yang kita alami dibanding sepotong kayu yang pernah berdiri di Kalvari. Bangsa Israel berseru, bukan berseru, mereka berseru. Setelah terjadi mujizat, air menjadi manis. Ya, kalau kita membanding-bandingkan pengalaman kita yang pahit dengan Yesus, tidak ada apa-apanya. Maka Tuhan menyadarkan kita pengalaman kita belum sebanding dan tidak mungkin sebanding sampai kapanpun seperti pengalaman pahit yang dialami Yesus. Dia yang tanpa dosa dijadikan dosa, dia yang tanpa salah menderita di kayu salib demi saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih, apa penyakit orang Mesir yang ada dalam kehidupan orang Israel pada masa itu? Ketika mereka ya, pada waktu mereka keluar dari Mesir, tidak ada orang Israel yang sakit, satu pun tidak ada. Tetapi mengapa Tuhan menyatakan dirinya bahwa dia ada Tuhanlah Allah? Ya, akulah Tuhan. Ya, saya bacakan sekali lagi ayat 26. Yang telah belum, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dari ayat 22 sampai ayat 26 saya tidak baca. Dari ayat 22 sampai 22 sampai 25 saya tidak baca ada orang sakit yang keluar dari Mesir. Semua sehat. Tapi kenapa di sini Tuhan bilang aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau? Penyakit orang Mesir, ketika ada masalah mereka bersungut-sungut. Bagaimana dengan kita orang Kristen? Ketika kita menghadapi masalah, pengalaman yang pahit, apakah kita berdoa seperti Musa? Atau kita bersungut-sungut? Lakukan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut. Mari kita lihat Paulus menasihati jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Ya, mari kita lihat Filipi pasal 2 ayat yang ke-14. Saudaraku, dalam perjalanan iman Kristiani, bukan bebas hambatan seperti jalan tol. Jalan tol aja sekarang, lalu saudara, kalau saya lihat jalan tol sekarang di Jakarta, baru keluar pintu tol, baru masuk pintu tol, macetnya udah nggak ketulungan, apalagi mau menjalani seluruh jalan tol. Jam 9 pagi udah macet, sepanjang hari bisa macet, saking padatnya kendaraan yang keluar. Jadi jalan itu nggak bisa disebut lagi jalan tol. Orang percaya dalam hidupnya tidak mungkin tidak mengalami hambatan-hambatan, pengalaman-pengalaman yang pahit yang bisa membuat rohani kita menjadi stuck jika kita tidak hidup di dalam doa. Ya. Filipi 2 ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jangankan pengalaman yang pahit, di dalam satu profesi, satu pelayanan pun seringkali orang menjalankan sesuatu bukan dengan segenap hati, bukan dengan bersyukur, tapi bersungut-sungut sambil berbantah-bantahan. Hati-hati saudaraku, lakukan segala sesuatu dengan sukacita, bukan bersungut-sungut. Apalagi kita menghadapi pengalaman yang pahit di dalam pelayanan, di dalam usaha kita, di dalam profesi kita. Jangan bersungut-sungut, itu bukan jalan keluar. Jalan keluar kita berdoa, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar
dan mujizat akan terjadi. Amin, saudaraku. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya, hiduplah di dalam doa, supaya kita mengalami pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Tuhan berkata, ya, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau, Dia Yehova Rafa. Ya, sungut-sungutan itu berupa penyakit. Ya, penyakit orang duniawi apa? Suka bersungut. Anak Tuhan, apapun pengalaman yang kita alami dalam hidup kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, jangan sampai kita bersungut-sungut. Tapi mari kita bersyukur, kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Amin, saudaraku. Dia bukan hanya memberikan jalan keluar, tapi Dia memberikan penghiburan bagi kita. Ya, sebabnya di hari-hari ini, mari hari-hari ini bukan semakin baik. Paulus berkata, ya, pergunakanlah waktu sebab hari-hari ini adalah jahat adanya. Semakin dekat kedatangan Tuhan bukan semakin baik keadaan, semakin tidak baik. COVID-19 belum berakhir, muncul varian baru. Seperti produk makanan saja di penyakit. Ya, COVID Delta belum selesai, Omikron muncul. Omikron belum selesai, minyak goreng muncul. Menjadi langka. Padahal Indonesia, ya, negara pengekspor terbesar kedua di dunia minyak sawit, anehnya dalam negeri kelapa sawit, minyak goreng, ya, yang dari sawit. Indonesia itu produk negara terbesar kedua pengekspor kelapa sawit yang akan dibuat minyak, ya, yang terbesar kedua. Bisa terjadi kelangkaan, ya. Ya, saya tidak akan mempersalahkan pemerintah, tapi ini realita. Saya hanya menyatakan realita yang terjadi. Jadi hari-hari ini bukan semakin baik, semakin sulit. Belum lagi di 2 Timotius 3 ayat 1-5 menceritakan apa? Akan terjadi degradasi, akan terjadi dekadensi moral. Itu bagi orang percaya loh. 2 Timotius 3 itu tujuan kepada orang percaya, bukan orang tidak percaya. Mereka datang ke ibadah, pada hakikatnya sebenarnya mereka tidak mengalami hadirat Tuhan. Menjalankan ibadah seperti biasa, kebiasaan. Ya, hari-hari ini kita perlu dekat dengan Tuhan, supaya Yahweh Rafa selalu membuat kita sehat. Ya, tidak ada sakit penyakit dalam hidup kita. Kalau kita mulai iri kepada orang, keberhasilan orang, kita nggak pernah diberkati secara limpah. Jangan berpikir limpah. Tuhan ajar kepada murid-muridnya, berdoalah kepada Bapa di sorga, berikanlah kami rezeki kami. Gantilah kata makanan itu dengan rezeki. Ya, berikanlah kami pada hari ini rezeki kami yang secukupnya. Kalau itu tetap kita pakai kata makanan, bagaimana misalnya, ya, seperti seorang yang paling kaya di Indonesia, dia mau doa Bapa kami, lah dia nggak kekurangan apa-apa kok, dia mau berdoa Bapa kami. Setiap konglomerat tidak mungkin tidak ada masalah. Mungkin mereka punya hutang dan lain sebagainya, kita nggak tahu. Ya. Jadi ketika dia mau berdoa, Bapa kami, Tuhan, berikanlah kami pada hari ini jalan keluar dari masalah yang kami hadapi. Jangan berdoa, berikanlah kami makanan hari ini secukupnya. Orang konglomerat berdoa begitu, Bapa kami, nggak bisa, nggak masuk akal. Konglomerat punya masalah sendiri. Jadi kata makanan kami itu ganti masalah yang kami hadapi hari ini. Di muka bumi ini tidak ada satu manusia yang bebas dari masalah, termasuk konglomerat. Saudara, saya masih ingat tahun berapa itu, Om William Suryajaya, saudara tahu, pemilik Bank Suma. Kalau konglomerat Jakarta bisa punya bank di daerah, itu berarti rasio kecukupan modalnya sudah mapan. Tapi bisa bangkrut Bank Suma. Ya. Jadi bukan tidak ada masalah, konglomerat itu bisa ada masalah. Belum perusahaan-perusahaan yang go internasional bisa bangkrut, ada masalah. Jangan saudara pikir cuma orang-orang kecil yang, ya, kalau kita pakai bahasa Indonesia, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ini nggak cocok bagi orang kaya. Makanya kalau orang kaya, anak Tuhan kaya konglomerat, baca itu ayat, jangan pakai makanan. Bapa di sorga, berikanlah kami jalan keluar dari masalah yang kami hadapi hari ini. Hari besok ada urusannya sendiri. Saudaraku, mari Tuhan menyatakan dirinya sebagai Yahweh Rafa. Dia penyembuh. Apapun sakit penyakit kita, masalah kita, penyakit itu masalah.
Bersungut itu masalah, itu penyakit. Tuhan pasti menyembuhkan kita asal kita hidup di dalam doa. Puji Tuhan. Inilah makna yang ketiga, ya. Makna yang ketiga dari nama ilahi yang diberi awalan Yahweh, yaitu Yahweh Rafa. Pagi yang indah ini, besok kita lanjutkan kembali. Sebelum kita akhiri renungan ini, kita dengarkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Yuk kita nyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Buatlah hati yang kita gembira, ya. Ya, kita menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Saudaraku, sebagai orang Kristen, tidak ada dalam perjalanan hidup yang tidak mengalami masalah. Tetapi ingat, apapun masalah itu, kita harus bisa menyikapi secara positif. Ya. Jika masalah kita hadapi secara positif, kita sikapi secara positif, kita berdoa, maka Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Yehova, Yahweh Rafa akan memberikan kesegaran bagi kita. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita lihat
perjalanan bangsa Israel menuju ke padang gurun, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Air yang pahit menjadi manis. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur setelah mendengarkan renungan yang indah di pagi hari ini. Bapa, kami seringkali tidak sadar pengalaman-pengalaman yang pahit bukan membuat kami bersungut-sungut kepada Tuhan, tetapi membuat kehidupan doa kami semakin meningkat di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh melihat pengalaman pahit yang kami alami tidak sebanding dengan pengalaman pahit yang Yesus alami di atas kayu salib. Dan pengalaman yang baik ketika kami menghidupkan kehidupan doa kami, maka kami akan melihat mujizat Tuhan. Pengalaman yang baik berubah menjadi manis, menjadi ucapan syukur, sebab kami adalah anak-anak-Mu yang akan mengalami hal-hal yang pahit demi menguji iman percaya kami yang menilainya lebih indah, lebih mahal dari emas yang murni, yang fana, yang ada di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami, dan mampukan kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, di sepanjang hidup ini, terlebih di sepanjang hari ini, di sepanjang semua aktivitas kami yang berbeda, pelayanan kami yang berbeda, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan, dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa besok pagi hari. Shalom.